Haleluya, shalom kepada semua sahabat-sahabat saya. Kalau berbicara mengenai tujuan, saya kemarin sudah sampaikan kepada semua Anda bahwa tujuan kita yang pertama adalah bagaimana kehidupan kita memuliakan Tuhan, lakukan segala sesuatunya untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita semua sependapat dengan firman Allah pastinya. Dan hari ini kita bisa melihat bahwa hidup kita, tujuan Allah menciptakan kita adalah bagaimana kehidupan kita mempunyai dampak, mempunyai pengaruh, menjadi saksi, bahasa Alkitabnya, hidup berdampak dan menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kita semua. Sahabat-sahabat saya, Bapak Ibu saya kasihi, tentu panggilan Tuhan dalam hidup kita adalah supaya kita menjadi garam dan terang bagi dunia. Harus nyata bahwa orang percaya itu mencerminkan kehidupan Kristus. Orang percaya adalah seperti hanya garam yang harusnya tampil memberikan rasa dan terang, memberikan sebuah penerangan di tengah-tengah kegelapan. Selaras dengan firman Tuhan, Matius pasal 5 ayat yang ke-13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Bapak Ibu saya kasihi, inilah kebenaran firman yang perlu kita pahami bersama-sama hari ini. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, tentu garam harusnya asin. Tapi ketika garam menjadi tawar, artinya tidak punya fungsi, tidak punya rasa, tidak punya manfaat, tidak punya faedah. Dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya, Alkitab kata. Tidak ada gunanya lagi. Garam itu hanya dibuang, diinjak orang, artinya menjadi sampah, menjadi sesuatu yang tidak berguna, tidak berfaedah, tidak bermanfaat. Tentu harapan Tuhan buat kita bukan demikian. Kita adalah garam. Mari, dunia semakin dipenuhi dengan manusia yang jahat, yang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Tapi bagaimana dengan kita? Apakah kita mau mengikuti mereka semuanya? Apakah kita akan tergerus dengan kehidupan seperti itu? Tentu bukan demikian. Gereja Tuhan, apalagi kita yang mendengarkan firman, dipenuhi dengan kuasa, kita mau tampil menjadi pribadi-pribadi yang berbeda. Kita mau memikul beban yang sama, kita mau bersepenanggungan, kita mau memikirkan hal-hal yang sorga kehendaki buat kita. Mari kita saling memikirkan, saling memikul beban kita masing-masing. Dan saya percaya orang-orang yang tampil demikian adalah orang-orang yang mulai firman itu tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita. Ketika Anda melihat orang lain di sekitar kita mengalami kekurangan, mengalami himpitan, kita bukan diam saja. Kita harus datang mengunjungi dan minimal kita berdoa, lalu kita bisa memberikan apa yang Tuhan titipkan buat kita. Kita adalah pengelola dari segala sesuatunya itu, bukan melihat kesengsaraan orang lain, tapi kita bisa sepenanggungan, kita gotong royong, kita bahu-membahu menolong satu dengan yang lainnya. Untuk itulah tentu Tuhan akan memanggil setiap kita. Sahabat-sahabat saya, di tengah-tengah area kehidupan kita pun Tuhan akan memakai kita. Tuhan akan memperlengkapi kita dengan kuasa-Nya, sehingga kita menjadi garam, menjadi terang bagi sesama. Dengan demikian orang bisa melihat Kristus di dalam kehidupan kita. Dunia sudah gelap, dunia sudah terlibat atau tergerus dengan hal-hal yang menuju kepada kebinasaan. Orang percaya, jangan sampai kita tergerus. Kita perlu tahu siapa diri kita. Tuhan ciptakan kita untuk menjadi apa? Menjadi garam, menjadi terang. Mulailah berdoa hari ini. Minta hatinya Tuhan, minta hikmat Tuhan, minta kekuatan Tuhan. Tuhan akan arahkan kita kemana, Tuhan akan bawa kita ke jalan seperti apa. Minta kepada Tuhan. Saya percaya ketika kita meminta, berseru kepada Tuhan, maka Dia sanggup. Dia akan memberikan jalan kepada kita. Dia akan memberikan kreativitas. Bahkan Dia akan memberikan berkat perlindungannya bagi setiap kita. Jangan takut. Lakukan saja perkara-perkara yang kecil yang mungkin bagi manusia biasa, tapi ketika Anda setia melakukan dengan hal-hal yang kecil, ingat Tuhan akan menambahkan itu hari demi hari kepada perkara-perkara yang jauh lebih besar. Ketika Tuhan bisa memberikan peluang, kesempatan buat kita setia dalam perkara kecil, percayalah bahwa perkara-perkara yang besar pun Tuhan sementara siapkan buat kita, asal kita menjadi hamba yang dapat dipercaya. Terima kasih buat hari ini Bapakku dalam sorga. Kami berterima kasih, firman-Mu kebenaran buat kami. Firman-Mu hidup, firman-Mu yang menolong kami setiap waktu ya Tuhan. Biar kami bangkit menjadi garam dan terang bagi dunia.
Dan kami bersyukur Tuhan masih memberikan peluang, kesempatan buat kami. Terima kasih buat nafas, terima kasih buat kekuatan, terima kasih buat kesehatan. Kami percaya hari ini bahwa Allah akan pakai setiap kami sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Segala puji, segala hormat, syukur kami persembahkan hanya bagi Engkau saja. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin.